Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bara Purnamasari dengan NIM 252310101001 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amalia Ramadhani dengan NIM 252310101002. Baik, di sini kami akan menyebutkan istilah-istilah dalam anatomi, posisi anatomi, arah gerak anatomi, istilah anatomi yang lain, dan rongga di dalam tubuh manusia. Pertama-tama, kami akan menjelaskan istilah-istilah dalam anatomi. Yang pertama, anterior lebih dekat ke depan, medial bagian tengah, superior bagian atas, dextra bagian kanan, ventral bagian depan ruas tulang belakang, internal bagian dalam, proksimal mendekati batang tubuh, parietal lapisan luar, superficial dangkal, horizontal bidang datar, transversal potongan melintang, posterior lebih dekat ke belakang, lateral bagian samping, sinistra bagian kiri, dorsal bagian belakang ruas tulang belakang, inferior bagian bawah, eksterna bagian luar. Baik, selanjutnya itu ada distal, itu menjauhi tubuh, kemudian ada perifer, itu bagian tepi, kemudian ada visceral, itu lapisan dalam, kemudian ada profunda, itu bagian dalam atau lebih dalam dari permukaan, kemudian ada vertica, itu bagian tegak, kemudian ada longitudinal, itu potongan yang memanjang, kemudian ada central, itu bagian tengah, kemudian ada ascendant, itu bagian naik, kemudian ada descendant, itu bagian turun, kemudian ada kranial, itu bagian kepala, kemudian ada caudal, itu bagian ekor, kemudian ada palmar, ke arah palmar manus, kemudian ada plantar, itu ke arah plantar pedis, kemudian ada ulnar, itu ke arah ulna atau tulang hasta, kemudian ada radial, itu ke arah radius atau tulang pengumpil, kemudian ada tibial, itu ke arah tibial atau tulang kering, kemudian ada fibular, itu ke arah fibula atau tulang betis. Selanjutnya di sini kami akan mempraktekkan dan menjelaskan posisi-posisi dalam anatomi. Yang pertama ada posisi anatomi atau berdiri, yakni posisi berdiri tegak dengan mata tertuju ke depan, dengan kedua tangan berdiri di samping dan telapak tangan ke arah depan. Yang kedua adalah posisi supine atau posisi terlentang. Untuk posisinya seperti berikut ini. Baik, untuk posisi supine itu seperti ini, terlentang, yang dimana wajah itu menghadap ke atas. Setelah itu, untuk posisi yang lainnya itu sama seperti posisi anatomi, yang membedakan hanya pada bidangnya. Kalau misalkan anatomi itu posisinya vertikal atau bidang vertikal, sementara kalau supine itu pada bidang horizontal. Jadi posisinya seperti tidur. Selanjutnya ada posisi prone atau tengkurap. Untuk posisinya seperti berikut ini. Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Baik, yang terakhir adalah posisi litotomi. Untuk posisinya sebagai berikut ini. Baik, untuk posisi litotomi itu seperti ini. Jadi badan itu terlentang, terus tangan itu direntangkan seperti saya. Paha itu lurus, vertikal diangkatnya, terus betis itu membentuk horizontal. Jadi nah, seperti orang melahirkan. Ketiga, kami akan menjelaskan arah gerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi, yaitu gerakan membengkokkan sendi. Dan yang kedua ada ekstensi, gerakan meluruskan sendi. Dan yang ketiga ada hyperekstensi, yaitu gerakan meluruskan sendi secara berlebihan. Seperti ini. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang gerakan abduksi dan adduksi. Untuk gerakan abduksi itu gerakan menjauhi badan, seperti ini. Kalau yang adduksi itu gerakan mendekati badan, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerakan
rotasi dan juga gerakan sirkumduksi. Untuk gerakan rotasi yaitu gerakan memutar sendi. Dan gerakan sirkumduksi adalah gerakan pergabungan antara fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan elevasi dan depresi. Nah, untuk elevasi itu gerakan mengangkat, seperti mengangkat bahu, dan untuk gerakan depresi itu adalah gerakan menurunkan. Nah, bisa juga dari gerakan itu tidak hanya bahu, tetapi juga mulut. Kalau elevasi, mulut membuka, sementara kalau depresi itu mulutnya yang menutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gerakan inversi dan gerakan eversi. Untuk contohnya sebagai berikut. Gerakan yang pertama adalah gerakan eversi, yaitu gerakan membengkakkan kaki ke dalam tubuh seperti ini. Untuk yang kedua adalah gerakan eversi, yaitu gerakan membengkakkan telapak kaki ke arah luar seperti ini. Baik, untuk selanjutnya adalah gerakan supinasi dan gerakan pronasi. Perlu diketahui bahwa gerakan ini hanya untuk tangan. Yang pertama adalah gerakan supinasi. Gerakan supinasi adalah gerakan mengadapkan tangan seperti ini. Jadi telapak tangan itu menghadap ke atas. Kalau gerakan pronasi itu adalah gerakan menelungkupkan tangan. Jadi telapak tangan menghadap ke bawah. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang aksis atau sumbu anatomi. Yang pertama ada aksis sagital, yaitu garis yang membentang dari permukaan depan ke permukaan belakang tubuh membentuk garis horizontal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksis atau sumbu longitudinal. Jadi, aksis atau sumbu longitudinal ini itu berjalan tegak lurus membentuk garis vertikal sesuai dengan aksis panjang tulang. Selanjutnya adalah aksis transversal, yaitu aksis tegak lurus dengan aksis longitudinal dan membentuk sumbu horizontal seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gerakan dorsiflexion dan plantar flexion. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan tentang dorsiflexion terlebih dahulu. Jadi, dorsiflexion adalah gerakan menekuk pergelangan kaki ke arah tulang kering, seperti ini. Sementara untuk plantar flexion adalah gerakan menekuk kaki ke bawah, menjauhi tubuh, seperti ini. Baik, sebelum kami menjelaskan tentang bidang-bidang anatomi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertiannya. Jadi, bidang anatomi ini adalah garis hayal atau garis imajiner yang berfungsi sebagai untuk mendeskripsikan lokasi struktur dan pergerakan tubuh manusia. Yang pertama ada bidang sagital, yakni membagi tubuh menjadi dua bagian dan sejajar dengan bidang median, tetapi hasil pembagiannya tidak simetris seperti ini. Baik, selanjutnya adalah bidang median. Jadi, bidang median adalah bidang-bidang hayal yang membagi tubuh menjadi dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Jadi, bidang median seperti ini dibagi, kemudian membagi tubuh menjadi sisi dekstra dan sisi sinistra. Selanjutnya ada bidang transversal, yaitu bidang tegak lurus yang membagi antara bagian atas yaitu bagian superior dan bagian bawah yaitu inferior seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bidang koronal. Jadi bidang koronal ini adalah bidang yang membagi dua sisi menjadi dorsal dan ventral atau menjadi depan dan belakang nih, seperti ini. Jadi garisnya itu ada di sebelah sini, membagi dua, yaitu bagian ventral depan dan bagian dorsal atau belakang. Yang keempat, kami akan menjelaskan istilah anatomi yang lain, yaitu istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama ada processus, yakni nama umum yang tajam atau tonjolan. Yang kedua ada spina, artinya benjolan yang tajam. Selanjutnya ada tuber, yaitu benjolan bulat. Selanjutnya ada tuberculum, artinya benjolan bulat yang kecil. Selanjutnya ada crista, yaitu gerigi atau tepi. Selanjutnya ada pecten, artinya benjolan yang berada di pinggir. Selanjutnya ada condylus, yaitu tonjolan bulat di ujung tulang. Selanjutnya ada epicondylus, artinya benjolan yang berada di condylus. Selanjutnya ada cornu, yaitu tanduk. Selanjutnya ada linea yang artinya garis.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang melengkung. Yang pertama ada fossa, yakni nama umum. Kemudian ada fossula, artinya fossa yang kecil. Selanjutnya ada fovea, yakni fossa yang kecil. Selanjutnya ada foveola, artinya fovea yang kecil. Selanjutnya ada sulcus, yakni alur. Selanjutnya ada insura, artinya taki atau cekungan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang istilah anatomi yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Yang pertama ada foramen, yaitu lubang. Selanjutnya ada fissura yang artinya celah. Setelah itu ada apertura, yaitu pintu. Selanjutnya ada kanalis yang artinya saluran. Setelah itu ada ductus, yaitu pembuluh. Selanjutnya ada meatus yang artinya liang. Setelah itu ada cavum, yaitu rongga. Selanjutnya yang terakhir adalah cellula yang artinya ruangan yang kecil. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang rongga yang terdapat pada badan. Yang pertama ada cavum thoracis atau biasa disebut dengan rongga dada. Isinya itu meliputi jantung, pulmo atau paru-paru, vena, terus arteri, aorta, dan sebagainya. Selanjutnya ada cavum abdomen atau rongga perut. Isinya meliputi lambung, usus halus, usus besar, kelenjar pankreas, limpa, dan ginjal. Selanjutnya ada cavum pelvis, itu artinya rongga panggul ya. Isinya itu meliputi rektum, terus kelenjar prostat bagi laki-laki, terus ada rahim bagi perempuan, dan kandung kemih. Kami akan menjelaskan tentang rongga-rongga yang terdapat di dalam kepala. Pertama ada cavum cranialis atau rongga tengkorak. Isinya meliputi otak kecil, otak besar, dan batang otak. Selanjutnya ada cavum orbital, artinya rongga mata yang isinya adalah bola mata. Selanjutnya ada cavum nasi atau rongga hidung, yakni tempat lewatnya udara pernafasan. Selanjutnya ada rongga oris atau rongga mulut yang isinya adalah lidah dan gigi. Selanjutnya ada cavum timpani atau rongga telinga tengah, yakni isinya berupa tulang-tulang pendengaran.